Laki-laki koleris yang suka berimajinasi, terangi hari Bu Novi dengan senyuman kami. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Andes Felix Jonathan Raja Guguk. Perkenalkan saya Profesor Satria Trisno Mafaksu Fikar. Perkenalkan saya Gilang Pratama Putra yang memiliki senyum seperti karamel. Dan saya Insinyur Muhammad Irfan Nugroho. Sekarang kami ingin mempresentasikan mengenai pemanasan global. Cekidot. Yang pertama adalah pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Lalu selanjutnya ada penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi akibat lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalangi oleh lapisan atmosfer. Dan yang kedua ada efek umpan balik. Efek umpan balik adalah dampak yang terjadi akibat adanya pemantulan kembali panas yang ada di bumi sehingga memunculkan adanya kenaikan suhu permukaan bumi. Lalu yang terakhir ada variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Terdapat beberapa komponen periodik yang mempengaruhi variasi ini. Yang pertama adalah siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik hitam matahari. Yang selanjutnya ada dampak pemanasan global. Yang pertama itu membuat badai menjadi lebih parah. Hal ini terjadi karena suhu lautan dan volume air laut itu meningkat yang membuat badai menjadi semakin parah. Yang kedua, suhu menjadi lebih panas. Yang kita tahu sendiri ini dampak pemanasan global yang pasti terjadi karena suhu meningkat di bumi. Yang ketiga ada peningkatan kekeringan. Hal ini terjadi karena panasnya suhu di bumi yang membuat tanah menjadi sangat kering dan bumi menjadi sangat panas. Yang selanjutnya peningkatan volume dan suhu lautan. Hal ini terjadi karena mencairnya es di kutub selatan dan di kutub utara yang membuat volume air di lautan naik. Yang selanjutnya ada perubahan iklim dan cuaca. Dampak pemanasan global ini membuat cuaca menjadi tidak menentu. Misalnya terkadang sangat panas, terkadang bisa hujan. Selanjutnya ada hujan asam. Setelah itu permukaan air laut naik. Hal ini membuat air laut tuh menjadi lebih naik karena es kutub mencair. Yang selanjutnya ada ekologis terganggu. Nah, karena pemanasan global ini membuat banyak ekologis yang tidak cocok dengan panas itu mati karena dampak pemanasan global ini. Yang selanjutnya ada es kutub utara dan selatan mencair. Yang terakhir itu ada menipisnya lapisan ozon. Nah, karena menipisnya lapisan ozon ini, bumi suhunya menjadi lebih panas. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah hemat energi di rumah. Dengan melakukan hemat energi di rumah dapat dilakukan dengan cara menggunakan bolam LED. Terus yang kedua, memilih untuk berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Terus yang ketiga, perbanyak makan sayur. Perbanyak makan sayur itu untuk mengurangi produksi daging-daging ternak yang menghasilkan banyak CH4. Terus yang keempat, pertimbangan transportasi Anda. Yang kelima, buang lebih sedikit makanan. Makanan yang Anda buang akan menghasilkan emisi gas CH4 yang termasuk ke dalam emisi gas-gas rumah kaca. Terus yang keenam, kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Atau misalnya dalam bahasa Inggris kita sebut dengan 3R, prinsip 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Yang ketujuh, ganti sumber energi rumah Anda. Rumah-rumah sekarang disarankan untuk menggunakan panel surya karena lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan sebagai sumber energi rumah Anda. Terus yang ke-9, menjaga kelestarian alam. Yang ke-10, mengendalikan limbah. Berikutnya adalah hasil kesepakatan dunia. Yang pertama adalah Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat juga IPCC. IPCC adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. IPCC didirikan oleh dua organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1988 adalah World Meteorological Organization atau disingkat juga WMO dan United Nations Environment Programme UNEP. WMO itu adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani
kerjasama antar bangsa di bidang meteorologi, hidrologi, dan yang berkaitan dengan sains kebumian sejak tahun 1873. Sedangkan United Nations Environment Programme atau disingkat juga UNEP adalah program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar dan membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan mengenai alam. IPCC itu dibentuk sebagai respon untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca dan bertujuan untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Dan juga terdapat tugasnya. Tugasnya adalah menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Berikutnya adalah Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol. Protokol Kyoto adalah sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia. Protokol Kyoto dibentuk oleh United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat juga UNFCCC pada COP3 pada Desember 1997, tepatnya di Kyoto, Jepang. Untuk COP3 ini terdapat tujuannya sendiri, yaitu untuk menetapkan protokol dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Negara-negara termasuk Indonesia telah meratifikasi protokol sebagai cara membatasi pemanasan global. Sesuai kesepakatan dunia ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Berikutnya adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau disingkat juga APPCDC. APPCDC adalah sebuah kerjasama internasional yang diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan di awal tahun 2006. Kerjasama ini mengenai ahli teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan juga terdapat tujuan dari kesepakatan APPCDC ini, yaitu yang satu, memfasilitasi tercapainya pengurangan polusi. 2. Memajukan dan membuat lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Yang ketiga, membuat kerjasama internasional yang sukarela dan tidak terikat hukum. Berikutnya adalah Protokol Montreal atau Montreal Protocol. Protokol Montreal adalah sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon di atmosfer dengan menghentikan secara bertahap produksi zat-zat yang dapat membuat lapisan ozon menipis. Kesepakatan ini terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 16 September 1987 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1989. Terdapat juga tujuan lainnya. Tujuan lainnya itu adalah mengatur penggunaan bahan perusak ozon dengan tujuan akhir adalah penghentian produksi, konsumsi, dan distribusi ODS. ODS itu singkatan dari Ozone Depleting Substances atau versi bahasa Indonesianya adalah bahan perusak ozon. Dan yang terakhir adalah United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat juga UNFCCC. UNFCCC adalah sebuah kesepakatan internasional tentang penanganan perubahan iklim. Kesepakatan ini ditetapkan pada tahun 1992 sebagai salah satu hasil konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Tujuan UNFCCC ini adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kesimpulan pemanasan global dapat kita ambil bahwa pemanasan global atau global warming adalah suatu permasalahan yang harus diwaspadai oleh setiap orang di seluruh dunia. Banyak efek merugikan yang diakibatkan dari pemanasan global ini, dan efek ini itu dirasakan oleh semua makhluk hidup, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan juga akibat dari efek ini adalah munculnya isu-isu sosial akibat dan banyak bencana-bencana alam akibat dari pemanasan global. Aktivitas manusia lah yang membuat paling banyak berkontribusi menyebabkan terjadi pemanasan global. Makanya sebagai kita manusia, kita harus menyadari apa yang bermanfaat bagi kita belum tentu bermanfaat bagi lingkungan. Karena itu kita harus memerhatikan lingkungan agar tidak terjadi pemanasan global. Pemanasan global dapat dikurangi dengan beberapa cara, seperti melakukan 3R ataupun mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Sekian dan terima kasih dari kami, kelompok yang memiliki senyuman semanis karamel.